Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana fikih berlebaran di masa pandemi? Secara umum, Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang terus berulang setiap tahun. Kita nikmati bagi umat Islam dan menjadi hari kemenangan. Karena ini hari kemenangan, apalagi yang telah berpuasa sebulan penuh dengan berbagai amalia Ramadan yang dilakukan, maka Nabi sangat menganjurkan pada hari ini at-tajammul fil Aid, memakai pakaian yang terbaik, yang terindah, pakaian yang tentu sesuai dengan hari Idul Fitri yang pantas untuk kita pakai berlebaran untuk melaksanakan salat, termasuk wangi-wangian terutama bagi laki-laki. Kemudian Nabi menganjurkan ketika kita berangkat berlebaran atau keluar dari rumah untuk melaksanakan salat Aid, Rasulullah berpesan, "Idza kana yaumu Aid khalif," atau Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, "Idza kana yauma Aid khalafat tariq." Nabi itu ketika berangkat meninggalkan rumahnya melaksanakan salat Aid, khalafat tariq, jadi menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan jalan yang dilalui ketika pulang. Ini memperlihatkan syiar pada perjalanan kita hingga sampai ke tempat pelaksanaan salat. Nabi menganjurkan untuk kita senantiasa membaca takbir. Kana yakhruju yauma al-fitr fa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla hatta yaqdi as-salah. Jadi dalam perjalanan kita dianjurkan untuk terus melantunkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang terus dijadikan wirid hingga kita sampai di tempat salat di masjid di mana kita salat. Dan tahun ini tentu berdasarkan edaran pemerintah dianjurkan salat di tentu dekat rumah, masjid-masjid yang sudah disiapkan. Dan itu terus kita jadikan wirid sampai kita akan melaksanakan salat Aid. Lalu kemudian Nabi juga menjadi sunnahnya untuk Idul Fitri, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Nabi itu sebelum berangkat keluar rumah terlebih dahulu mencicipi ala kadarnya dari buah korma, atau mungkin masakan-masakan yang spesial kita sudah masak, tidak apa-apa kita cicipi dulu. Ada burasnya, ada cotonya, konronya dan lain-lain, bisa kita nikmati terlebih dahulu sebelum berangkat. Apa hikmahnya? Ini memberi kesan bahwa hari itu sudah selesai pelaksanaan puasa, dan makanya disebut fitr dari sekian banyak artinya, antara lain itu makan. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan selain bermakna fitrah. Hukum yang ditetapkan atau ulama menyampaikan seperti apa itu hukum melaksanakan salat Id. Ada ulama seperti misalnya
ulama Ibnu Taimiyah misalnya menganggap bahwa salat Id itu wajib hukumnya, wajib ain. Tapi mayoritas ulama jumhur berpendapat bahwa itu tidak sampai pada wajib, tapi itu hanya sunnah. Tapi sekalipun sunnah, ini min a'zami syairil Islam. Ini sunnah yang bukan hanya sekadar sunnah, tapi di situ menampakkan syiar Islam yang terbesar yang dilakukan oleh umat Islam sedunia. Karena itu dari rangkaian-rangkaian ini termasuk sunnah-sunnahnya yang lain, tentu karena itu hari At-Tajammul, maka memang kita juga dianjurkan untuk terlebih dahulu mandi sebelum kita berangkat. Dan mandi yang kita lakukan itu tentu diawali dengan niat sunat mandi. Jadi kita awali niat sebelum kita mandi, kita berkata dalam hati, saya niat mandi salat Id, mandi Id, sunnah karena Allah. Kalau hanya sekedar mandi tanpa niat, itu nilai sunnahnya tidak ada. Juga dianjurkan kita bisa bersedekah pada hari itu, sedekah yang terbaik yang bisa kita keluarkan. Sunnah-sunnah yang lain, terutama ketika kita akan melaksanakan salat, tentu juga diawali dari niat untuk melaksanakan salat Id. Usalli sunnata Idil Adha atau Idul Fitri, usalli salata Idul Fitri raka'ataini. Kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Lalu kemudian kita mengikuti gerakan imam, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita takbir di rakaat pertama itu sebanyak 7 kali takbir. Di setelah takbir kita membaca tasbih subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang kita baca di setelah takbir hingga 7 kali di rakaat pertama, dan di rakaat kedua kita membaca sampai 5 kali takbir di luar takbiratul intiqal. Menjadi sunnahnya dalam Idul Fitri atau Idul Adha, ketika kita takbir sekalipun itu makmum, dianjurkan untuk sedikit membesarkan suara. Ini agak berbeda dengan salat janazah. Salat janazah sedapat mungkin tidak ada suara yang keluar dari makmum. Tapi ketika Idul Fitri itu dianjurkan kita untuk membesarkan suara. Tentu dengan prokes, protokol kesehatan di masa pandemi. Kita mengikuti aturan, karena aturan ini diharapkan kita bisa terhindar dari virus. Maka tetap kita menjaga jarak dan memakai masker hingga selesai sholat. Jadi masker di dalam sholat itu hukumnya boleh. Atau bahkan kalau dikhawatirkan kondisi jamaah tidak kita yakini steril dari virus, maka pada saat itu sebenarnya wajib kita memakai masker, karena melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan jiwa dan tentu juga kesehatan kita. Menjaga jarak juga demikian dalam kondisi pandemi ini belum, apalagi yang kita laksanakan salat Idul Fitri yang begitu banyak orang menghadirinya. Setelah salat Idul Fitri, bagian dari kesempurnaan salat
adalah mendengarkan khutbah. Jadi khutbah ini menjadi rukun, menjadi hal yang wajib bagi orang yang menghadiri salat Idul Fitri untuk mendengarkannya, menyimak dan mendengarkan hingga khatib turun dari mimbar. Kira-kira posisinya sama dengan khutbah Jumat. Jadi cuma bedanya Jumat itu khutbah dahulu kemudian salat, tapi untuk Lebaran ini kita salat dahulu kemudian mendengarkan khutbah. Tapi khutbah itu penting atau wajib diikuti oleh orang yang mengikuti Jumat. Demikian pula untuk kesempurnaan Idul Fitri kita harus mengikuti khutbah Id ini. Setelah melaksanakan salat Id, barulah kemudian kita menyampaikan tahniah, atau yang dalam tradisi orang Indonesia biasa disebut dengan halal bihalal. Biasanya ditandai dengan berjabat tangan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan wa yatasafahan wa yusalliyan illa wa qad ghafarallahu dzunubahuma qabla yatafarraqa." Tiadalah dua orang muslim yang jika ketemu dia bermusafahah, berjabat tangan. Ketika dia berjabat tangan, keduanya membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, maka kata Rasulullah, Allah akan menghapus dosa-dosanya sebelum ia berpisah. Apalagi kalau antara dua orang itu tulus untuk saling memaafkan, maka tentu disitulah rahmat dan maghfirah Allah turun kepada dua orang ini. Allah membuka pintu hati kedua orang ketika berjabat tangan. Di saat dia berjabat tangan, keduanya membaca salawat. Inilah dasarnya kenapa ketika kita berjabat tangan, kita dianjurkan bersalawat. Namun masa pandemi ini tentu dianjurkan, diharapkan untuk tidak bersentuhan kulit ya dengan pihak lain. Kecuali mungkin orang-orang yang ada dalam rumah yang sudah dipastikan itu sudah bersih dari virus ini setelah mencuci tangan tentunya. Maka tentu dengan jamaah lain, saya kira sekalipun barangkali kita tidak berjabat, tapi kemudian hati kita terbuka untuk saling memaafkan, maka itu juga bagian dari bermusafahah, berjabat tangan yang terbuka, yang tentu kita harapkan kita saling membuka dan saling menerima, kita saling memaafkan dengan suasana Lebaran ini, Idul Fitri. Semoga kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Lebaran kita, Idul Fitri kita diterima dan seluruh amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berharap semoga ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kita memohon semoga Allah memberikan umur, kesehatan kepada kita untuk kita bisa menikmati bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Hadanallahu wa jami'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salah satu doa yang dibaca ketika kita berjumpa yang menjadi sunnah Rasulullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima kami dan menerima amal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.